Fenomena itu pun lantas membuat warga dan nelayan berkumpul di lokasi. Mereka begitu heboh menangkapi ikan-ikan kecil yang dijuluki si Hejo Tegong itu. Menyebut sebagai pertanda buruk. Pertama, fenomena ikan naik ke daratan di pantai Santolo, Kabupaten Garut. Pemirsa silet RCTI, media sosial tengah ramai oleh fenomena tak biasa, serbuan ikan di pesisir pantai selatan Jawa. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tepatnya di pantai Santolo. Lewat video yang beredar, memperlihatkan ikan kecil yang jumlahnya mencapai ribuan bergerombol naik ke daratan. Fenomena itu pun lantas membuat warga dan nelayan berkumpul di lokasi. Mereka begitu heboh menangkapi ikan-ikan kecil yang dijuluki si Hejo Tegong itu, karena bisa mendapatkan banyak ikan tanpa harus melaut. Selain untuk dikonsumsi, hasil tangkapan sebagian juga untuk dijual di pasar. Dengan adanya fenomena tersebut, banyak warganet yang mengaitkannya dengan gempa megatrust yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Namun bagi warga Garut Selatan, kemunculan ikan ke daratan merupakan peristiwa yang biasa terjadi, terlebih saat musim kemarau. Tidak berkaitan dengan isu megatrust. Itu adalah siklus yang tiap tahun itu ikan naik ke atas itu menjadi biasa. Jadi ada siklus rutin dan warga untuk di pantai itu sudah paham dengan itu. Kalau lagi kemarau mah suka nangkap banyak orang yang suka sampai hujan-hujan ikan Hejo Tegong. Bahwa perilaku hewan itu bisa mendeteksi akan adanya bencana. Karena mereka sebenarnya mempunyai indera sensorik yang lebih peka 10.000 kali daripada manusia. Apa yang terjadi adalah kehendak Allah, lebih positive thinking ya, mungkin Bismillahirrahmanirrahim, manfaatkan dengan baik. Kedua, fenomena ikan naik ke daratan di pesisir pantai selatan Jawa Barat, Kabupaten Cianjur. Tak hanya di Garut, nelayan dan warga di pesisir pantai selatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat juga digemparkan dengan fenomena ikan laut yang berloncatan ke darat. Dalam rekaman video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan pemandangan saat ikan-ikan berjenis tanjan saling berlompatan dengan jumlah yang sangat besar. Tak mau ketinggalan momen, masyarakat pun berbondong-bondong untuk memungut ikan seukuran botol sedang air mineral tersebut. Ada yang membawa jaring, ember, bahkan mendekati gerombolan ikan dengan perahu nelayan. Fenomena yang terjadi sejak beberapa hari terakhir itu seolah menjadi berkah tersendiri bagi nelayan dan warga setempat. Mereka tak tahu persis penyebabnya, namun bukan pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Di sisi lain, kemunculan berbagai jenis ikan di pantai pesisir selatan tidak terkait dengan potensi bencana seperti gempa besar atau megatrust. Meskipun bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak panik. Sebenarnya sih bukan hal yang baru ya, Allah menunjukkan kebesarannya, subhanallah. Jadi memang udah ada beberapa fenomena seperti ini. Semua yang Allah ciptakan ini pasti ada tujuannya dan ada hikmahnya.
Ketiga, fenomena ikan naik ke daratan di pesisir Tasikmalaya. Masyarakat di pesisir pantai Tasikmalaya pun tidak kalah heboh saat ribuan ikan mendadak naik ke daratan di awal bulan September 2024 kemarin. Dalam video yang viral memperlihatkan ikan tersebut berterbangan dari dalam laut. Namun ada pula ikan yang meloncat ke daratan dalam jumlah besar. Saking banyaknya ikan-ikan tersebut, nelayan tidak harus menggunakan jaring besar menangkapnya. Bahkan warga terlihat mengambil ikan menggunakan jala, serok, hingga tangan kosong sekalipun. Fenomena alam yang viral itu pun sontak mengundang banyak komentar warganet. Lagi-lagi, tak sedikit mengaitkannya dengan kekhawatiran muncul bencana alam besar. Namun menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tasikmalaya, fenomena itu merupakan siklus biasa yang sering terjadi, khususnya setiap kemarau. Kemunculan ikan mendekati bibir pantai atau muara karena terjadi arus dingin di bawah laut akibat cuaca. Sehingga ikan muncul ke permukaan untuk mendekati arus air yang lebih hangat. Subhanallah. Subhanallah, gitu kayak benar-benar ngeri-ngeri juga sih kadang-kadang kalau ngeliat fenomena-fenomena alam gitu. Bisa jadi itu kayak pertandakah atau apa, jadi ya ngeri-ngeri sedap sih. Keempat, fenomena ikan naik ke daratan di pantai Pulau Manuk, Banten. Jadi akibat dari beberapa faktor, diantaranya perubahan pola arus laut dan juga proses ketika air dingin dan dalam naik ke permukaan. Ikan naik ke daratan, bawa ombak, tapi saya tidak paham itu fenomena apa atau karena apa. Tapi yang saya tahu itu jarang terjadi di sini. Yang pasti emang Allah menunjukkan kebesarannya dengan banyak hal dan beragam. Kalau kita mau aware, kita mau sensitif, kita sensitif dengan sekitar kita, banyak sekali Allah menunjukkan kebesaran-kebesarannya. Kelima, fenomena ikan naik ke daratan di Kabupaten Seluma, Sumatera Barat. Fenomena alam tak biasa naiknya ikan ke lautan bukan saja terjadi di pantai Pulau Manuk, tapi juga terjadi di beberapa wilayah pantai mulia dari Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa, baik pantai selatan maupun pantai utara. Seperti halnya yang dialami oleh masyarakat pesisir pantai Kabupaten Seluma, Sumatera Barat, yang bahkan sudah lebih dulu menyaksikan pemandangan ribuan ikan berloncatan dari laut yang langsung menimbulkan kehebohan. Ikan-ikan tersebut termasuk berbagai jenis seperti ikan layang, ikan kakap, dan beberapa spesies lainnya. Para nelayan dan penduduk sekitar pun berbondong-bondong datang ke lokasi. Ada yang berusaha menangkapi ikan, namun ada pula yang memilih hanya untuk menyaksikannya. Fenomena tak biasa tersebut menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat setempat karena kejadian serupa sebelumnya sangat jarang terjadi. Para ahli dan peneliti dari Institut Kelautan Sumatera Barat pun mulai menyelidiki penyebab di balik perilaku ikan-ikan tersebut. Beberapa hipotesis awal mengindikasikan kemungkinan adanya perubahan suhu atau kualitas air laut yang mempengaruhi kehidupan ikan di wilayah tersebut. Hewan itu punya lebih sensoriknya sehingga dia bisa menangkap gelombang infrasoniknya. Gelombang infrasonik itu kan yang
frekuensi di bawah 20 Hz yang nggak bisa didengar sama manusia. Hewan tuh bisa mendengar. Jadi kita mungkin bisa belajar dari mereka, lebih sensitif, perilaku yang lebih aktif dari biasanya, itu mungkin perlu dicatat. Fenomena itu Allah kadang-kadang ingin menunjukkan satu, supaya ada idharu ubudiyah, yaitu supaya menampakkan sifat penghambaan dengan keterbatasannya.